Karina, dan kali ini aku nggak sendirian nih. Ada 6 narasumber dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang bakal ngobrol bareng aku tentang intervensi psikologi dan psikoterapi. Halo teman-teman, seru banget ya bisa kumpul bareng kayak gini. Nah, hari ini kita mau bahas soal intervensi psikologi, tapi dari berbagai perspektif nih. Biar gak terlalu tegang, kita santai aja ya ngobrolnya. Tapi sebelum kita mulai, kita harus memperkenalkan diri dulu dong. Baik, perkenalkan nama saya Fitriadi Kurniawansyah. Saya udah Putri Absa, saya Natasha Maharani, saya Septias Omega Sylvian. Saya Kumpulan Boy. Oke, langsung aja ya. Kita kan sering dengar istilah intervensi psikologi nih. Sebenarnya apa sih itu? Terus siapa yang mau jelasin dengan bahasa yang nggak ribet? Oke, coba ya. Jadi intervensi itu kayak upaya kita buat bantu orang yang lagi punya masalah emosional atau pikiran yang bikin dia gak nyaman. Contohnya sih, gimana caranya kita mengubah pikiran, perasaan, atau sikap seseorang jadi lebih baik. Nah, bener banget. Jadi kayak merubah hidup seseorang gitu ya. Nah, kita bahas teori-teori dari intervensi ini dulu deh. Kita mulai dari teori yang klasik nih, psikodinamika. Pasti udah tahu sama Freud kan? Pasti dong. Nah, teori psikodinamika ini kan fokusnya ke alam bawah sadar. Jadi kita percaya kalau masalah yang muncul sekarang itu biasanya akarnya dari pengalaman masa lalu. Contohnya waktu kita kecil. Nah, terus gimana cara terapinya? Terapinya itu biasanya ngajak klien buat menggali masa lalunya, dari tahu konflik-konflik yang belum selesai, dan dengan memahami masa lalunya itu diharapkan dia bisa lebih ngerti kenapa dia bersikap atau berpikir kayak gitu. Oh, jadi kayak kita tuh jadi kayak detektif yang nyari petunjuk di masa lalu gitu ya? Ya kurang lebih cuma jadi kan itu detektif buat diri sendiri aja. Praktisnya bantu kita buat nyadar apa yang sebenarnya bikin kita merasa lagi. Oke, lanjutin ke perspektif humanistik sama eksistensial. Teori ini kedengarannya lebih positif ya. Ada yang mau coba jelasin nggak? Humanis itu intinya sih percaya kalau manusia itu punya potensi yang buat berkembang dengan versi yang lebih baik pada dirinya. Kalau terapisnya itu kayak temen ngobrol yang support banget gitu loh, yang kayak nggak bisa sama sekali. Sosial itu lebih bagaimana kita hidup dan cari makna di balik sebuah kejadian yang ada. Misalnya nih, kalau lagi ngerasa hidup kok berat banget ya, itu terapi ini ngajarin kita buat menerima kenyataan, tapi sambil nyari solusi juga. Oh, keren ya. Jadi kayak lebih fokus ke gimana caranya kita berdamai sama diri kita sendiri dan hidup gitu ya. Ya, Kalau perspektif perilaku sama CPT gimana sih? Ada yang mau jelasin? wajar deh. Jadi kalau perilaku itu fokusnya ke tindakan-tindakan kita yang bisa diubah lewat latihan. Misalnya nih, ada orang yang takut banget sama kucing, nah terapinya tuh ngajarin dia buat pelan-pelan deketin kucing sampai akhirnya dia nggak takut lagi. Kalau CBT itu mirip juga sih, tapi ditambahin sama cara membuat pola pikir negatif yang bikin perilaku buruk lagi muncul. Jadi kayak pikiran sama tindakan itu saling berhubungan gitu loh. Kalau pikiran kita positif, perilaku kita juga biasanya jadi lebih baik. Oh gitu. Jadi kayak ngajarin kita buat berpikir ulang sebelum bertindak gitu ya. Ya, benar banget. Maksudnya jadi kayak mindset is everything gitu kan. Bagaimana? Jadi dengan mengubah pikiran kita bisa mengubah perilakunya juga. Nah sekarang giliran terapi kelompok sama terapi keluarga nih. Siapa yang mau cerita? Aku dulu deh. Kalau terapi kelompok itu biasanya isinya beberapa orang yang punya masalah serupa seperti itu. Terus mereka sharing bareng di bawah bimbingan medis. Sebenarnya tuh kita jadi tahu kalau ternyata ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama kayak kita. Jadi merasa nggak sendiri gitu loh. Terus kalau terapi keluarga itu beda lagi. Ini lebih fokus ke hubungan antar anggota keluarga. Tapi tidak satu sama lain. Jadi misalnya ada konflik antara orang tua sama anak. Nah terapisnya tuh bantu mereka buat komunikasi lebih baik biar masalahnya bisa selesai tanpa drama berlebihan. Terus kalau cara terapinya gimana? Terapinya itu biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga. Kita belajar buat berkomunikasi yang efektif buat menyelesaikan konflik dan buat membangun hubungan sehat. Jadi kayak bukan
orang melalui terapi ya, tapi semuanya. Ya, soalnya kita percaya kalau masalah itu ada di dalam sistem keluarga bukan di satu individu saja. Betul banget ya dua terapi ini. Kayaknya cocok banget buat orang-orang yang pengen support sistemnya itu makin kuat gitu kan. Ya, benar. Oke, sekarang kita udah bahas nih dari psikologi yang sudah dipakai, tapi gimana sih cara nerapinnya? Jadi gini, dalam prakteknya psikolog klinis itu biasanya nggak cuma terpaku pada satu teori saja, tetapi bisa menggabungkan beberapa teori tersebut. Tergantung sama masalah yang dihadapi oleh kliennya. Jadi kayak mix and match gitu. Ya, kalau ada jadi misalnya nih, ada klien yang punya masalah di masa itu dia bisa pakai teknik itu buat mengubah pikirannya. Tetapi itu juga bisa pakai teknik relaksasi agar buat mengurangi segalanya. Jadi fleksibel banget gitu ya terapinya. Ya dong, yang pasti kita bisa bantu klien buat mencapai perubahan yang positif. Nah, terakhir nih, kenapa sih intervensi psikologi klinis itu penting banget? Penting banget soalnya kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Kalau kita punya masalah mental, itu bisa mempengaruhi semua aspek kehidupan kita dari hubungan sosial, pekerjaan, sampai kesehatan fisik itu sendiri. Oh, bener banget. Terus pesan buat teman-teman yang lagi struggling nih. Intinya jangan pernah malu aja sih buat cari bantuan profesional. Psikologi klinis itu ada buat kalian semua. Ingat ya, mencari bantuan klinis itu bukan karena kelemahan, tapi tanda kesehatan kita. Keren banget ya obrolan kita hari ini. Makasih banyak teman-teman dari psikologi UIN yang sudah sharing ilmunya. Semoga obrolan ini bermanfaat buat pendengar semua. Jangan lupa jaga kesehatan mental kalian ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye.